Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Ekyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Ekyo Media di @ekyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyedi. Vinyl Villain Sentai di era Showa. Oke, ini adalah kategori yang terkait dengan penjahat terakhir di setiap seri Sentai di era Showa. Seorang yang berdiri sebagai ancaman terakhir bagi tim pahlawan tersebut. 1. Black Cross Führer, Himitsu Sentai Goranger. Black Cross Führer adalah makhluk asing yang datang ke bumi dari sebuah bintang di sekitar constellation Cassiopeia. Tujuannya di bumi ini adalah untuk menaklukkannya setelah menciptakan tentara Black Cross dengan antek-antek dan mass monster android untuk tujuannya hanya satu, yaitu menaklukkan dunia aja gitu. The Black Cross Führer kadang-kadang disebut sebagai monster ataupun kaisar mesin karena sifatnya yang tampak tak terkalahkan, dan kemudian disebut sebagai Black Cross King setelah kebangkitannya terjadi. Dia adalah pemimpin tertinggi tentara Black Cross dan antagonis utama dalam Himitsu Sentai Goranger. Nomor kedua, Warrior Iron Claw, Jaka Dengekitai. Bos Iron Claw adalah pemimpin dari crime yang kejam, ditandai dengan rambut hitam berbentuk seperti brokoli yang terlihat aneh, dan ada juga janggutnya dan juga ponco berwarna perak. Iron Claw adalah ahli penyamaran dan juga sering menyamarkan dirinya sendiri dalam sejumlah penyamaran tersebut. Di episode ke-23, dia diturunkan menjadi bawahan Shine ketika Shine dihancurkan di episode terakhir. Iron Claw mengambil alih organisasi itu. Dia juga merupakan saingan lama dari Big One dan telah bentrok di berbagai waktu di masa lalu. Bentuk pertarungan terakhir Iron Claw adalah Super Cyborg bertubuhkan perak, Warrior Iron Claw. Di nomor ketiga ada Satan Egos, Battle Fever J. Sebagai pemimpin Secret Society Egos, Satan Egos ini telah dinyatakan sebagai akar dibalik semua masalah yang terjadi sepanjang sejarah dunia. Ngeri ya, segala sesuatu dimulai dari bencana alam hingga pembunuhan, hingga perang, semua juga memiliki hubungan dengannya, si Satan Egos tersebut. Dengan melalui pengikut Egosnya ataupun melalui monster yang ia ciptakan sendiri untuk menyebabkan kekacauan yang besar. Satan Egos adalah pria berjubah hitam yang duduk bersila di atas panggung yang tinggi di atas semua pengikutnya, termasuk komandannya, Komandan Heather dan juga Salome. Identitasnya tetap misterius dan tidak pernah dibuka jubahnya. Visual Satan Egos ini duduk di belakang kristal segi lima yang berputar-putar. Kristal ini adalah sarana utama yang digunakan untuk berbicara dan juga merupakan cara dia memancarkan energinya sendiri untuk menciptakan monster-monster. Di nomor keempat ada Demon King Banriki, Denshi Sentai Denziman. Demon King Banriki dikenal sebagai pengembara terkenal yang menghancurkan semua yang dia temui, dan dia disebut juga pembawa petaka. Banriki datang ke bumi ketika dia mendapatkan kabar tentang sisa-sisa planet Denzi yang ada di dunia ini, di mana dia mulai menyerang Denziman satu demi satu dalam serangan supernatural yang sangat brutal. Di nomor kelima ada The Omnipotent God, Taiyo Sentai Sun Vulcan. The Omnipotent God pertama kali muncul sebagai Black Sun God yang disembah oleh Hell Saturn saat ia membangunkan Ratu Hadrian untuk menjadi pendeta utama dan melakukan pengorbanan untuk itu guna membawa kemenangan bagi Black Magma. Black Magma menculik orang dari masyarakat untuk menjadi persembahan dalam upacara yang dilakukan oleh ratu tersebut, tetapi para Sun Vulcan bertarung untuk mencegah hal itu terjadi. Di nomor ke-6 ada Führer Tabu, Dai Sentai Google Vibe. Nah, Führer Tabu ini adalah pemimpin Dead Dark yang bersembunyi di balik dinding tembus pandang untuk sebagian besar serialnya. Di akhir ia dikejutkan oleh Google Red dan dinyatakan sebagai gen super bermata satu dari rekayasa genetika. Ketika Deadtopia dihancurkan, dia lalu muncul sebagai entitas berukuran raksasa dan melawan Google Robo. Selain mengubah ukuran, dia juga bisa menembakkan listrik dari matanya, meregenerasi anggota tubuhnya sendiri jika ia dipotong, dan dia juga bisa untuk terbang. Di nomor ke-7 ada Young Emperor Megiddo dan juga Young Empress Chimera. Dalam Kagaku Sentai Dynamite, Megiddo ini adalah putra Kaisar Aton dan komandan utama Jasinka ketika kekaisaran memulainya invasi untuk menaklukkan permukaan. Megiddo sangat bangga dengan kemampuannya sendiri dan dalam kemuliaan yang dia ingin berikan kepada ayahnya dalam menaklukkan bumi ini. Namun selama pertemuan awal dengan Dynaman, dia menjadi musuh langsung dengan Dynared.
Dari titik ini, Megiddo melihatnya sebagai saingannya dan berjuang untuk menjatuhkannya bersama dengan pertempuran untuk menaklukkan bumi ini. Sedangkan Putri Chimera ini adalah sepupu dari Megiddo dan putri saudara perempuan Kaisar Aton. Dia adalah seorang penyihir. Di nomor ke-8 ada Dr. Man, Chouden Si Bioman. Dr. Man ini adalah penguasa tertinggi dari Neo Empire Gear dan seorang penemu yang menciptakan semua kekuatannya untuk menaklukkan bumi. Akhirnya dia menghadapi Bioman dalam pertempuran. Dr. Man ini awalnya seorang manusia bernama Dr. Hideo Kageyama yang hidup bahagia dan sukses bersama istrinya, Setsuko, dan putranya yang baru lahir dalam cerita tersebut. Tidak lama setelah kelahiran putranya, Hideo mulai bereksperimen pada dirinya sendiri dalam proses yang dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan kecerdasan. Sementara pada akhirnya menjadi lebih pintar dari komputer, tubuh fisiknya akhirnya menua dengan cepat dalam prosesnya tersebut. Ironi ya. Di nomor 9 ada Star King Bezu, Dengeki Sentai Changeman. Star King Bezu ini adalah pemimpin Guzma dan antagonis utama dalam Dengeki Sentai Changeman. Ia hanya muncul kepada pengikutnya sebagai tubuh raksasa biru tanpa kaki, yang merupakan ilusi yang diciptakan oleh bentuk aslinya sendiri. Dia merupakan makhluk hidup yang dikenal sebagai Guzma Star, makhluk yang tampak mirip dengan planet karena ukurannya dan juga menyerap dunia lain dan semua kehidupan di atasnya selama penaklukan antar bintang dan juga alam semesta. Menjadi lebih kuat dengan setiap dunia yang dia konsumsi kemudian. 10. Great Doctor Lee Calvert, Choshinsei Flashman. Lee Coven ini lahir di bumi 300 tahun sebelum dimulainya serial. Ketika ia diculik oleh Kaisar Besar Ladus, makhluk genetik yang ingin menjadi makhluk yang paling sempurna. Dia memimpin anak yang diculik untuk diajari cara-cara ilmu manipulasi genetik, membentuk dan merawatnya menjadi ilmuwan pribadi untuk membantu memanipulasi sebuah dan juga menciptakan juga makhluk ya, untuk penaklukan serta tujuan utamanya sendiri menggunakan genetika terbaik alam semesta untuk memodifikasi Ladus ini menjadi kesempurnaan tertinggi lagi. 11 ada Earth Emperor Ziba dan juga Little Doggler 2, Hikari Sentai Maskman. Earth Emperor Ziba adalah pemimpin Underground Empire Tube dan pastinya dia merupakan antagonis utama dalam Hikari Sentai Maskman. Dia membenci semua manusia dan menguasai aura kegelapan, ingin mengubah bumi menjadi tempat yang dingin dan juga gelap. Bentuk aslinya adalah monster Little Doggler 2. Dan sosoknya yang asli dibunuh oleh keluarga Aigam karena meneror Underground. Sebelum mati, ia menelurkan telur yang menghasilkan kelahiran keturunannya. Little Doggler yang baru tumbuh tanpa memikirkan apapun selain balas dendam, menyamar sebagai Ziba dan menggulingkan keluarga kerajaan Aigam. Di nomor ke-12 ada Great Professor Bias dan juga Garnoid Gas, Choju Sentai Liveman. Great Professor Bias adalah antagonis utama dalam Liveman. Dia adalah seorang ilmuwan super jenius yang penampilannya tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Bias ini sangat menguasai semua pengetahuan dan dipuja sebagai dewa oleh para perwiranya yang ia didik dengan membuat mereka membuat rencana dan belajar dari kegagalan mereka sendiri. Namun Bias ini menggunakannya untuk mencapai tujuan seumur hidupnya. Jadi kayak memanfaatkan semuanya dengan jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan Garnoid Gas adalah pengawal robot Profesor Bias dan antagonis sekunder dari Choju Sentai Liveman. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan juga kalau kalian pengen semacam request juga silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.